Markus 5 ayat 25. Yuk kita baca sama-sama ya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, dengar ini ya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku. Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu pun menjadi takut dan gentar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, dengar ya, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Ini gembala kasih judul sama Anti khotbah tentang encounter. Siapa yang tahu encounter? Ayo yang masih sekolah. Encounter itu bahasa Inggris ya, artinya pertemuan, perjumpaan dengan satu pribadi, ya, perjumpaan, encounter, ya. Kita belajar Inggris dikit-dikit ya kan? Ini anak-anak sekolah, pasti lah ya, ngerti lah ya. Kalau nggak ngerti, cari di kamus, ya kan? Belajar, makin hari makin lebih, bukan hanya tahu tentang TikTok, tapi tahu dengan berbagai hal ya. Nah, nanti mau tanya di sini, siapa yang udah pernah pacaran di sini? Siapa yang udah pernah pacaran? Apa? John? Belum? Langsung belum. Kalau udah senyum-senyum, bisa ya, bisa enggak, kebanyakan iya. Gimana John? Kalau pertama kali pacaran, kalau pertemuan pertama itu gimana? Deg-degan ya? Ya, deg-degan enggak? Nanti mau tanya, kalau kita pacaran, pertama kali kita mau berjumpa dengan pacar kita, apa yang kita rasa? Apa yang kita rasa? Artinya ya, udah bingung kalau mau ngapain ya, bener ya? Ya John ya. Ada rasa, ya. Ini hati main, ini main, ya, ini main, semua main ya. Rasanya tuh seluruh badan tuh main, ya, mikirin, terus nggak bisa tidur, bisa segala macam ya. Tapi hati nggak gitu amat sih, gitu ya, nggak gitu amat ya. Nah, tapi ada orang yang begitu ya, yang nyanjung orang aja, karena ada yang nyanjung orang sampai, wah, katanya nggak bisa tidur. Itu baru nyanjung orang loh, nyanjung bintang film, ya, udah nggak bisa tidur. Kata dia terngiang-ngiang gitu namanya ya. Apalagi ketemu pacar, ya kan? Nah, kalau kita ketemu dengan orang yang kita inginin gitu ya kita inginin, rasanya, udah nggak karuan ya. Kepinginnya aja sampai berbulan-bulan ya, terus dia pandangin, dia pasang PP-nya. Orang yang di sana nggak tahu gitu ya. Orang yang di sana nggak peduli gitu kan. Orang yang di sana nggak ada rasa, tapi yang di sini rasanya gimana gitu ya. Nah itulah ya, kalau orang pengen berjumpa seseorang yang pengen dia ini, tapi sekarang nanti tanya, apa untungnya? Ada nggak untungnya? Nggak ada. Ya untungnya apa? Dapat tiket gitu, suruh ke situ. Ya enggak lah, menjadi nggak kenal. Ya nggak, siapa yang mau kasih tiket ke sana? Inilah makanya kita kalau mau sesuatu, belum tentu ya kalau kita berjumpa dengan dengan artis idola kita, nggak ada untungnya. Ya kan? Paling cuma apa? Kebanggaan doang sebentar, sesaat. Ketemu artis yuk, foto. Kita cuma bilang sama temennya, nih tadi aku ketemu ini, aku foto sama ini. Cuma begitu doang, sebatas itu. Ya kan? Tuh artisnya mau bodo amat gitu kan? Ya kan? Ya foto ya, semua juga foto sama dia.
jadi idola. Dia yang bangga itu artis, kita yang kayak gimana tahu, ya kan? Gak ada untungnya buat kita ya. Ada untung? Enggak ada, sedikit pun enggak ada. Cuma kebanggaan sesaat begitu loh. Cuma sebentar begitu doang. Ya, tapi kita mau lihat di Alkitab ini ada orang yang ada di sini. Anti mau ajar ya, mau bahas tentang pertemuan pribadi dengan Tuhan Yesus. Ya, kalau kita dengar Tuhan Yesus, siapa sih itu Tuhan Yesus? Tuhan Yesus itu yang menjadikan kita ini miliknya, kita ciptaannya, kita buatan tangannya, ya kita punya Dia, gitu loh ya, miliknya. Kita bangga akan pencipta kita. Karena apa? Karena Dia yang menjadikan kita, ya kan? Kita tuh milik berharga. Kan Tuhan bilang kita ini biji matanya tuh Tuhan. Bayangin biji mata loh, biji matanya Tuhan. Kamu coba perhatiin, kalau ada sesuatu masuk di dalam mata, sebutir pasir aja masuk ke dalam mata, rasanya udah nggak karuan ya, udah pengen dikeluarin itu, nggak nyaman, dari sakit ya, sebutir. Coba kalau masuknya cuma di mulut, udah ketelan, nggak ada rasa. Ya masuknya ke hidung, udah nggak ada rasa. Kuping juga sebutir dan nggak sakit, ya kan? Ke rambutnya nggak sakit, kemana nggak sakit. Tapi ke biji mata sakit banget ya. Masuk ya, harus mau dikeluarin. Tuhan bilang itu sedih. Kita tuh biji matanya Tuhan. Jadi dijaga bener-bener itu, ya kan? Biji mata dijaga bener-bener. Coba mata kita nggak ada. Ini semua dari atas ke bawah mau bergerak aja nggak tahu. Berantakan, ya kan? Mau ngambil salah, mau jalan salah, mau duduk salah, mau nyisir juga nggak bisa bener. Mau dandan nggak bisa benar, mau pakai baju nggak bisa benar. Kenapa? Nggak melihat, ya nggak melihat. Coba Tuhan ambil yang paling penting, bukan berarti semua nggak penting. Yang paling vital banget, yang paling penting banget, biji mata Tuhan. Berarti dijaganya benar-benar. Kenapa? Ditaruhnya di paling atas. Terus ada apa? Ada buat tutup. Kalau pas ada mau orang mau nampak, kita langsung begini. Benar gak? Ada sesuatu, langsung mata ini udah otomatis tutup. Iya kan? Coba kalau tangan mau dipukul, tutup tangannya nggak bisa. Langsung kena, ya kan? Kalau mata ada apa-apa langsung pejam. Ada apa-apa langsung pejam, ya kan? Ya, kalau yang lain nggak ada ya. Kalau misalnya rambut mau kena tai cecek, nggak langsung gini. Oh, mau ada sesuatu kayak ada berasa, langsung rambut dia tutup, enggak. Ya, tapi kalau mata mau kena sesuatu aja, langsung nggak tutup, ya. Itu biji mata Tuhan. Ingat, kita ini biji mata Tuhan, ya. Biji mata Tuhan berharga banget sampai dijaga dan Tuhan kasih 2 tutupannya, ya. Di dalam bulat nih, langsung ada apa-apa langsung tutup, ada apa-apa langsung tutup, ya. Hebat ya biji mata Tuhan. Jadi ingat, kita tuh berharga ya, berharga banget biji matanya Tuhan ya. Di sini dibilangnya adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Coba kalian pikir, kalian datang bulan ya, yang perempuan ya, datang bulan paling nggak seminggu lah ya. Ya seminggu berapa hari gitu kan ya, rasanya gimana? Nggak nyaman gitu ya. Rasanya apa? Duduk nggak enak, takut tembus, jalan nggak enak, mood nggak ada. Yang ada bawaannya marah-marah, moodnya nggak enak. Kalau lagi marah-marah kan biasanya dijulukin gini, lagi PMS tuh, datang bulan tuh lagi datang bulan, lagi PMS tuh. Kalau orang yang marah-marah terus dibilang lagi PMS. Makanya kalian kalau marah-marah terus dibilang PMS. Dan laki-laki kalau marah terus kita dibilang PMS. Ya, iya. Jadi ingat ya, datang bulan 3, 4, seminggu lebih itu menyiksa. Kerja rasanya sakit. Kalau nanti juga dulu sekolah ya, datang bulan, aduh nggak bisa kerjain apa-apa di sekolah. Kalau kerja udah ketahuan datang bulan, udah makin sakit. Bos saya pulang, saya nggak tahan. Pulang, ya. Jadi nggak bisa kita kerjakan segala sesuatu. Nah sekarang ini perempuan 12 tahun pendarahan, apa yang dia rasa? Ada yang bisa bayangin? 12 tahun dia pendarahan. Kita nggak tahu ya ini pendarahan apa. Dia dibilangnya 12 tahun, berarti darahnya terus mengalir selama 12 tahun.
ya. Bisa lupa kadang-kadang ya. Iya kan, 12 tahun. Seminggu aja rasanya gimana? 12 tahun. Coba bisa bayangin 12 tahun ini perempuan pendarahan. Kalau di zaman dulu ini, kalau orang-orang perempuan yang pendarahan itu najis dibilangnya. Ya, lagi najis katanya. 12 tahun dia mengalami. Gimana dia menderitanya? Minta ampun ya. Nah, sekarang kita lihat lagi di sini. Ia telah berulang-ulang diobati oleh tabib sehingga dihabiskan semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Coba, dia bilang semua hartanya udah dihabisin buat berobat. Bayangin 12 tahun. Ya, coba kita mikir, kalau sekali nggak berobat ya ke rumah sakit ya, nggak pakai BPJS aja bayar tiap bulan, ya kan? Nah, nggak pakai BPJS, sekali masuk dokter pengen tindakan 100.000, 150.000, obatnya ratusan ribu, sekali pulang 500 lebih. Nah, terus datang lagi 12 tahun, bangkrut nggak? Bangkrut, ya. Bisa-bisa udah nggak ada harapan, ya. Semua udah habis, mau apa lagi yang dijual? Harga diri, ya. Nggak bisa, ya. Semua habis dijual. Hanya untuk apa? Hanya untuk kesembuhan, ya. Nah, di sini Anti mau ada kesaksian sedikit. Lagi Anti ada perjamuan itu kan, ada itu kan, ambil ayat kan. Anti kebetulan ayatnya begini. Kalau kita bernasar, tepati itu nasar. Anti pernah ingat lagi itu. Anti cuma bilang gini sama Tuhan, Tuhan, kalau Anti sudah sembuh, Anti akan cerita, gitu, akan kasih pengalaman Anti sama kalian. Tapi Anti nggak cerita, ya. Sampai akhirnya apa? Ya, ayat itu muncul, ya. Nah, akhirnya Anti cerita, dan ya. Gitu Anti udah ada kali berapa tahun yang lalu, baru Anti datang ke sini berapa bulan. Anti ngalamin sakit benjolan yang ada di kelenjar, ya. Kelenjar loh, ya. Benjolan di kelenjar. Pertama Anti ada kecil lama-lama besar, ya. Terus takut dong, yang namanya setiap benjolan kita takut ya, ada di dalam tubuh, ya takut. Akhirnya berobat, wah dokter bilang tumor. Terus dokter lagi yang satu bilang ini kelenjar getah bening. Semakin takut gak? Takut kan? Kelenjar getah bening, tumor, apa segala. Dicek lagi, oh dokter ini bilang begitu, dokter ahli bilang gini, dokter umum bilang gini, dokter yang satu lagi ahli juga bilang gini. Akhirnya apa? Pusing nggak ada. Terus ada lagi orang yang datang, dia bilang ada orang yang kanker sampai begini, makin besar. Coba dengar begitu semua, pusing nggak? Pusing gitu kan? Sampai akhirnya apa? Anti masih ngajar sini. Itu kejadian udah cukup lama ya. Terus akhirnya apa? Ada orang datang ke sini, benjolan di sini sebesar ini. Benjolan sebesar ini, dia nggak minta sumbangan sama om di situ. Terus om panggil, terus Anti lihat, wah, kaget ya. Anti di sini kan, di sini udah besar. Saya minta sumbangan, dia om bilang minta sumbangan, kasih udah. Anti udah pikir kasih udah. Akhirnya udah, waduh, itu udah kecil sini, tinggal diobatin lama besar. Ada ya rasa takut ya, diobatin kelenjar getah bening ini. Oh ini tumor ini, oh ini limfatitis. Nah, waduh, akhirnya apa? Gak dokter deh. Stop. Ya, berharap aja sama Tuhan. Udah gitu, makin besar. Wah, ke dokter lagi deh, gitu loh. Tuhan kalau memang harus ke dokter. Terus dengan mau ke dokter bilang apa? Harus operasi. Operasi berarti nginep tuh dok? Iya. Berapa lama dok? Bisa 2 hari? Waduh. Nginep hari Sabtu. Nanti operasi. Waduh, nggak gereja, nggak ibadah dong. Nanti ini siapa yang mimpin? Gitu kan? Lagi itu kan masih sepi, manusia sama ngobrol. KKB ini siapa yang mimpin? Cuma om nasi. Om kan pasti akan ke situ. Waduh, repot juga. Terus dari itu lagi pandemi lagi. Udah pandemi awal tuh. Enggak mau.
Nggak mau. Itu udah berjalan berapa tahun loh, setahun lebih loh. Akhirnya pas majuin lagi, udah mulai gede, majuin lagi begitu. Akhirnya nanti bilang begini, udah, nanti bilang Tuhan nggak mau, nggak mau Tuhan, nggak mau. Saya bilang ini konyol, masa suruh ngidam suruh operasi begitu? Enggak mau. Udah gitu udah nggak mau, ini konyol, gitu kan? Nanti bilang mau, ini nggak mau. Udah, nanti bilang Tuhan kan bisa sembuhin. Kenapa? Gitu. Tuhan, saya nggak mau dibedah, disuntik nggak mau. Saya mau ini aja Tuhan. Saya mendingan saya makan obat deh, gitu loh ya. Saya masih kuat. Kalau dioperasi buang waktu Tuhan. Saya takut jarum suntik, jarum pisau segala macam, dirawat lagi pandemi, mulai pandemi yang baru tuh. Aduh nggak mau Tuhan, gitu kan? Bisa ngomong loh sama Tuhan begitu, nggak mau. Minum obat aja lah Tuhan. Tapi kan nggak tahu sakitnya apa. Cuma dokter bilang tumor, yang satu bilang kelenjar getah benih, terus limfatitis apa tuh, apa nggak tahu lah ya. Udah begitu, itunya ya. Akhirnya udah sampai situ, nggak mau nanti. Apalagi pas pandemi lagi, udah bodohin aja, udah. Terus berjalan lagi berapa tahun? Itu di masa bodohin udah setahun ya bodohin. Akhirnya pas udah mulai makin besar lagi ya, nanti dia gini. Udah Tuhan, saya ke dokter, tapi saya mau hasilnya baik. Saya nggak mau hasilnya yang ini. Akhirnya pas ke dokter, terus kata dokternya ini nggak bisa, harus dites, tes sedot, disuntik, disedot gitu, di sini. Waduh, berapa nih? 3 kali. Waduh, 1 aja mungkin di sini rawan banget, 3 tadi. Bergumul lagi 2 minggu ya, saya kasih obat, nanti balik langsung. Waduh, bergumul terus akhirnya gini, cuman bilang begini, Tuhan jangan buat saya kapok, saya tuh takut disuntik, Tuhan tahu, jangan buat saya kapok gitu ya. Suntik sekali aja tuh udah takut jangan suntik, apalagi kalau disuntiknya banyak gitu, sampai 3 kali kata dokter. Disedot loh, bukan suntik aja, disedot. Mau dicari itu apa penyebabnya, karena jendolannya itu semakin banyak. Udah selesai ditarik, akhirnya bilang begini, udah selesai sampai situ, udahlah, Tuhan saya mau yang terbaik aja, maksudnya saya nggak mau dioperasi ya, nggak mau disuntik ya, nggak mau begini, nggak mau dibedah, nggak mau operasi, itu. Akhirnya udah selesai itu, akhirnya dokternya biopsi, sedokter. Tuhan, saya nggak mau sampai sakit. Ya udahlah, saya pasrah, saya nggak sakit. Begitu udah pasti periksa, Ibu harus itu tes COVID, disuntik. Waduh, tadi udah ini 3, sekarang harus ditambah ini. Datang tes. Aduh Tuhan, jangan sampai sakit, jangan bikin saya trauma loh. Kalau saya trauma, saya udah nyerah loh, udah. Akhirnya pasti suntik, pasti dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, gitu ya. Terus udah gitu, dia udah diambil darah kan, udah Bu, udah, iya udah, sama sekali gak ada rasanya. Udah itu habis sudah itu kan, tunggu hasil 1 jam. Kalau dia nggak positif, dia negatif, langsung diperiksa biopsi. Waduh, ini yang kedua. Nah, mau berapa jam nih? Terus gitu udah tidur. Terus sakit Yesus. Ya. Terus gitu dah dia pegang. Terus dia tahu mungkin nanti takut dia suntik, dia pegang. Terus dokternya yang satu suntik. Sakit ya? Enggak. Masa ya gitu kayaknya. Udah sekali, dia lagi berapa kali nggak berasa? Terus dia bilang, nanti matanya bilang, Bu, dia pegangin nanti dong, dia pegangin tangan nanti gini, takut nanti berontak karena tahu dia sakit. Bu, dia takut sendiri, ini orang pingsan mungkin ya, saking takut. Dia bilang, Bu, udah hilang lagi, itu udah berapa sedotan gitu kan, hilang lagi. Nah itu Tuhan kerja luar biasa ya. Kalau kita berharap sama Tuhan ya, nggak dibikin sakit sama Tuhan ya. Semuanya itu berjalan lancar. Pas dites, terus dokter bedah bilang gini, 2 minggu kemudian katanya, ini hasilnya, ini kena TB kelenjar katanya, TB kelenjar, minum obat 1 tahun.
Kan sesuai arti mintanya. Nggak mau dioperasi ya Tuhan, nggak mau disuntik, nggak mau dibedah. Minum obat saya kuat Tuhan. 1 tahun. Makanya kalau doa yang spesifik ya. Tuhan kasih apa yang kita mau. 1 tahun minum obat. Setelah 1 tahun minum obat, udah selesai itu semua. Sebenarnya panjang ceritanya masih ya. Nah, di tengah lagi kalau kita lihat ini perempuan ini pendarahan 12 bulan. Ya, udah nanti selesai tuh bulan 3 itu beres, ya. Nanti ngalamin pendarahan. Ini 12 tahun, ya. 12 tahun dia pendarahan. Coba ngeri kan? 12 tahun pendarahan gak habis saudara, ya. Terus sebelum anti khotbah tentang ini, anti ngalamin pendarahan. BAB yang susah akhirnya berdarah kayak tetesan air lalu lah tetes ngeri nggak gitu ngelihatnya ya itu sehari 2 hari 3 hari ke dokter stopin darahnya benar nggak ini 12 tahun ya kita sehari aja darah coba bukan datang bulannya normal ya kan coba gimana takut dong datang dokter berobat itu sehari 2 hari 3 hari datang ke dokter kasih berhenti darah itu ya kan berhenti jadi itu kan apa darah keluar takut kan 12 tahun ini 12 tahun kalau kayak orang punya harapan putus benar nggak harapannya benar nggak udah nggak berharap lagi mungkin mati aja lah Tuhan mungkin ya 12 tahun tapi apa yang dia lakukan kita baca lagi ya berikutnya udah duit udah habis semua udah korban ya habis semua kita baca yang ketiga dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya dia bilang katanya dia udah pernah dengar siapa tuh Yesus tapi belum berjumpa ya karena kalian udah mendengar tapi kalian udah berjumpa belum? Udah berjumpa belum? Belum kan? Kalian cuma kalau zaman dulu kan Yesus ada datang. Ya kalau zaman sekarang gimana berjumpanya? Lewat perjumpaan pribadi kita nanti bahas sampai situ ya. Dia dengar, dia udah habis duit. Kalau kayak orang udah putus asa ya, duit udah harta dia bilang ini, tabit manapun gak bisa nyembuhin dia. Ya, putus asa nggak? Duitnya habis, tapi nggak ada yang bisa nyembuhin dia. Kalau dia duit habis, gimana rasanya? Duit habis, nggak bisa sembuh juga. Lama-lama putus asa. Tapi dia dengar ada satu nama yang bisa menolong dia. Ya, dia bilang gini, dia sudah mendengar berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak yang mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya dengar ya. Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan dia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Coba kita lihat begini. Tabit berkali-kali, saudara dokter banyak dia udah coba ya. Tabit dia udah coba, duit habis. Tapi dia cuma punya apa? Dia dengar Tuhan. Dia dengar, dia cari. Dia bilang, dia punya iman. Dia bilang, asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Ya, ternyata apa? Sembuh. Pakai duit enggak? Enggak, ya kan? Terus ngobrol enggak? Enggak, cuma dari belakang. Ya, dia bilang dia jamah aja jubahnya sembuh. Berarti dia punya imannya kuat. Ya kan? Kalau percaya pasti sembuh sesuai dengan iman dia, ya. Akhirnya dia bilang apa? Dia sembuh. Terus sebab katanya, nah, seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan dia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Masuk akal nggak? Orang dia berbondong-bondong Tuhan Yesus. Kalau zaman dulu Tuhan Yesus mau ibadah di mana-mana semua berbondong-bondong ikut Tuhan Yesus. Ya, orang depan dari belakang semua. Sekarang aku tanya, kalau kau berdiri di antara kerumunan orang banyak, desak-desakan ini,
pegang ini, tahu nggak? Nggak tahu lah, boro-boro tahu desak sini desak situ, boro-boro tahu ya. Tapi Tuhan Yesus Maha tahu, dia tahu ada kuasa yang keluar dari dalam dirinya. Maka ada yang sembuh sesuai dengan imannya dia, ya. Dijamah sembuh. Muridnya bingung, Tuhan, gimana kamu tahu yang jamah juga kamu? Sedangkan kita ini berbondong-bondong banyak begitu, gak usah tahu begitu. Ya, siapa yang menyenggol kiri, siapa yang menyenggol kanan aja nggak tahu, apalagi pegang jubah, ujung jubahnya. Siapa juga yang tahu? Begitu banyak orang, ya nggak? Tapi Tuhan tahu, kenapa? Karena ada kuasa yang keluar dari Tuhan, dan seketika juga orang itu sembuh, perempuan itu juga. Kenapa? Karena kuasa Tuhan lebih besar dari apapun. Tuhan tahu, ya kan? Ada kuasanya yang keluar yang dapat menyembuhkan orang itu. Kita baca lanjutannya ya. Lalu ia 32. Lalu ia memandang sekelilingnya dan melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Tampil dan tersungkur di depan Yesus dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Dengerin. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Perempuan itu pas tahu Yesus tahu, gimana dia? Kayak orang maling ayam ya, ketahuannya. Takut dia. Dia juga bingung. Tahu Tuhan. Dia takut, dia tersungkur, dia ngaku. Ya, dia ngaku bahwa dia yang menjamah jubahnya. Tuhan marah nggak? Marah nggak, Min? Tuhan marah nggak? Tuhan marah nggak? Akhirnya dia tersungkur, dia ngaku. Pas Tuhan bilang, siapa yang jamah jubahnya? Murid-muridnya bingung, orang banyak nih orang, nih Tuhan masa nggak tahu begini banyak orang, siapa yang tahu gitu kan? Satu sama lain mukanya dia nggak tahu, apalagi cuma ngurusin jamah jubah. Dia tersungkur, akhirnya dia ngaku. Tuhan marah, marah nih, marah? Enggak lah, ya. Tuhan langsung bilang apa? Hai anakku, ayo kita baca ya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Sekarang nanti, pertama dia berjumpa dengan Tuhan, ya, Tuhan sudah menyembuhkan dia. Pertama dia berjumpa dengan Tuhan, Tuhan sudah manggil dia anaknya. "Hai anakku," ya kan? "Pergilah dengan selamat dan kamu sudah sembuh." Berarti banyak gak itu? Tuhan gak bilang loh, gak bilang, "Hai teman, hai musuh, hai apa pembantuku, hai bujanmu." Enggak, "Hai anakku." Anak langsung Tuhan bilang. Ya, perempuan itu langsung Tuhan bilang, "Hai anakku." Ya, ini satu kebanggaan ya buat kita ya. Udah disembuhkan, udah dipanggil anak, ya kan? Kalau dipanggil anak harganya kayak apa? Lebih dari apapun, ya kan? Kalau dipanggil, "Hai pembantuku, hai jongosku, pergilah dengan selamat, hai budakku," kan enggak? "Hai anakku," anak loh. Wah, Tuhan langsung dudukkan dia jadi anak, ya. Perjumpaan perempuan itu dengan Tuhan membawa apa? Membawa sukacita yang besar. Dia disembuhkan, dia dibilang apa? Diselamatkan, ya kan? "Imanmu telah menyelamatkan engkau," ya kan? "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ya, pergi dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Ya, kata-kata yang luar biasa ya.
Kalau kayak kita ketemu berjumpa dengan presiden, terus presiden itu bilang gini, nah, nih siapa nih yang tadi nih pengen ketemu presiden gitu, sampai bela-belain noel presiden. Kalau ada presiden datang kan, pengen ketemu. Kalau bisa jabat tangan. Presidennya begini, tangan presidennya ditangkap, ya kan? Tangan presidennya diginiin kan? Oh, pengen ini kan? Ya, terus rasanya tadi harus pegang tangan presiden, ya, harus pegang tangan presiden gitu kan? Berusaha ya, terus pegang tangan presiden, bangga banget ya. Terus presiden bilang apa? Presiden bilang apa? Nggak tahu. Tadi siapa berapa orang juga yang nyentuh tangannya juga dia nggak tahu. Emang dia bisa tahu? Oh, tadi yang nyentuh tuh si Angin, si Atta, si Santi, si Livia tuh tadi yang nyentuh. Nggak tahu. Kenapa enggak? Gitu. Tapi satu orang nyentuh dia aja begitu banyak orang Tuhan tahu. Ya. Kalau presiden itu ya udah lewat ketika cuma begini doang ya. Ya anak artis juga begini doang. Mau salaman begini aja artisnya. Siapa tuh yang salah? Nggak tahu. Gitu kan? Tapi Tuhan tahu. Satu orang nyentuh dia Tuhan tahu. Kita tahu presiden misalnya kita ketuk semua tuh. Emang presiden tahu. Tadi siapa ini yang nyolek nih? Tadi siapa yang nyolek nih? Ya. Tadi siapa yang minta ini? Nggak ada. Terus ada yang manggil. Tadi siapa tuh yang manggil? Ada suaranya tuh nih. Semua tuh manggil nggak tahu. Ya kan? Terus apa? Diapain? Ya masa bodoh gitu kan? Tapi Tuhan bilang apa? Hai anakku, waduh, luar biasa. Makanya perjumpaan dengan Tuhan itu membawa perubahan yang sangat besar. Kenapa? Sakit sembuh. Terus apa? Tuhan bilang apa? Selamat, pulanglah dengan selamat. Ya kan? Udah sakit sembuh, gak keluar duit. Coba ke dokter, dok saya begini. Ya bayar tuh ya di situ ya. Nah ini sembuh nggak dok? Ya mudah-mudahan, berdoa aja. Pasti dokter bilang berdoa. Udah bayar duit, berjumpa sama dokter. Pengen sembuh, tapi yang sembuhin siapa? Dokter bilang apa? Ya sembuh. Ya udah itu ini obat ya bu ya. Tuh bayar tuh ya di situ ya. Di kasir bayar sekian ratusan ribu udah. Ya dok ini ya mudah-mudahan berdoa aja ya bu ya. Berdoa. Dia selain lagi sampai di atas. Tapi kalau kita berjumpa langsung dengan Tuhan, semuanya beres. Nggak ada administrasi, nggak bayar, ya kan? Nggak dibikin repot. Kita ke dokter, daftar dulu ya bu. Nah terus dia daftar, tunggu antriannya bu. Antriannya berapa yang ke 100? Ya dari jam 1, jam 2, jam 3 sore baru nyampe ke dokter. Sudah sampai, nih bu ya periksa gini. Bayar lagi ya bu di situ. Terus tunggu ya di obatnya ya. Prosesnya udah keluar duit, prosesnya lama. Dan lagi, ya obatnya bisa sembuh dok. Ya mudah-mudahan, berdoa ya bu. Banyak kan prosesnya? Ya, terus kalau nggak sembuh, balik lagi ya bu. Nah, bayar lagi, balik lagi ya bu, beli obat lagi, balik lagi ya bu, nunggu lagi. Proses panjang, makan waktu, buang duit, ya kan? Segala-galanya, ya. Tapi kalau kita sudah berjumpa dengan Tuhan, berjumpa dengan pribadi yang punya segala-galanya, seketika itu juga selesai. Ya, seketika itu juga selesai. Asal apa? Kita sudah dengar. Ya, kita dengar ada Tuhan. Kita dengar. Mungkin selama ini kalian yang belum mengenal Tuhan, mungkin selama ini pernah dengar ya, sering dengar ya. Oh, orang Kristen punya Tuhan Yesus. Udah tahu ya? Ya, sebelum bergereja pasti udah tahu. Oh, punya Tuhan Yesus. Tapi udah datang belum? Kan belum ya? Oh, udah tahu, dengar. Tapi belum datang. Lama-lama punya hati, punya kerinduan datang, punya kerinduan berjumpa dengan Tuhan. Melalui apa kalau sekarang? Melalui apa? Dengan firman Tuhan kita tahu tentang Tuhan. Ya, berdoa kita tahu tentang Tuhan. Dengan berdoa kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan, ya kan? Dengan berdoa kita tahu kita bisa serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dengan beriman kita mendapatkan, ya. Kan seperti yang bilang
bilang, ya, nanti cuma minta sama Tuhan, jangan sakit Tuhan. Sebab kalau sakit aja saya trauma, saya tuh nggak suka jarum suntik itu takut minta ampun gitu kan. Jangan sakit Tuhan, jangan buat saya trauma Tuhan. Gampang nggak minta sama Tuhan? Gampang. Coba kalau kita bawa minta sama dokter, dokter tunggu ya, jangan sakit ya. Oh dokter begini ya, dokter begini ya, langsung sama dokternya, benar nggak? Ya kan? Kalau sama Tuhan kan nggak dibuat selesai semua. Makanya kalau kita berjumpa dengan Tuhan, perjumpaan kita dengan Tuhan itu berubah segalanya. Ya, sekarang Andi tanya, kalian yang duduk di sini, udah pernah belum berjumpa dengan Tuhan? Udah pernah belum bertemu dengan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan lewat seperti yang nanti ngomong? Udah pernah ngalamin seperti yang nanti ngomong? Kita ngomong sama Tuhan, kita doa, kita minta sama Tuhan, Tuhan dengar. Udah pernah belum? Iya, mungkin Atta dari Tahira bilang udah pernah. Kenapa? Atta sudah merasakan. Ya, Atta sudah merasakan. Dia punya hubungan langsung dengan Tuhan dan Tuhan menjamah Atta, ya kan? Nah itu dia. Ya, makanya kalau Anda juga orangnya rajin ke gereja, rajin beribadah, rajin ikut dan nggak pernah absen, tapi nggak tahu, nggak pernah berjumpa dengan Tuhan. Juga jadi selama dia bergereja, selama dia aktif jadi jemaat, tapi dia nggak pernah ngalamin Tuhan. Ya, nggak pernah ngalamin Tuhan. Kalau kita ngalamin Tuhan, kita akan lihat perubahan hidup yang drastis. Seperti apa perubahan hidupnya itu? Kalau kita mengalami Tuhan, kita akan berubah drastis hidup kita. Yang tadinya kita pemarah, kita jadi nggak pemarah. Ya kan? Karena apa? Karena kita punya damai, sukacita dari Tuhan. Kalau kita udah mau marah, Tuhan ada rem di dalam hidup kita. Ya, nah perubahan hidupnya lagi. Yang tadinya kita suka bohong, kita nggak akan bohong lagi. Yang tadinya kita malas datang ke gereja, kita nggak malas lagi datang ke gereja. Yang tadinya kita berharap cuma sama orang tua, sama orang lain, sekarang kita bisa berharapnya sama Tuhan. Ya, yang tadinya kita nggak bisa apa-apa, tapi kita berharap sama Tuhan, kita bisa melakukan. Ya, seperti yang nanti bilang, ya, nanti semenjak nanti istilahnya itu kenal Tuhan lebih dekat, nanti selalu tanya sama Tuhan. Ibarat kata gini, kalau mau apa-apa, rasa takut aja, nanti selalu ngomong sama Tuhan. Tuhan, saya takut begini Tuhan. Saya nggak mau Tuhan begini Tuhan. Tolong Tuhan, gampang, iya kan? Tapi kalau kita minta sama orang, minta sama guru, Bu, saya nggak bisa kerjain itu Bu. Saya nggak bisa, nggak baca Bu. Coba ganti tuh soal Bu. Apa? Bisa marah ke guru Kak? Apakah nggak baca kerjain? Iya kan? Nggak bisa begitu. Coba kalau nggak sama Tuhan, Tuhan, saya udah belajar Tuhan, tapi saya nggak ngerti Tuhan. Saya udah belajar nih, tapi nggak ngerti gimana nih Tuhan. Nanti Tuhan akan kasih kita ingat, Tuhan akan ajarin kita. Karena tahu anti keyboard ini, keyboard, kan tahu anti bisa main keyboard. Cuma tangan ini loh, ini nggak bisa. Makanya nanti cuma belajar, cuma tangan ini nggak bisa. Bagaimana mau mimpin? Tapi pas anti ada di sini, berapa bulan kemudian anti rasa Tuhan butuh keyboard nih. Ya kan? Tapi bingung juga, nanti mainnya gimana ya? Tangan ini doang. Akhirnya tuh pas itu kita bilang Tuhan butuh keyboard. Keyboard itu datang dengan gratisnya sampai ke tempat ini. Akhirnya apa? Pada saat tuh keyboard datang dengan gratisnya di tempat ini pun jalan. Ini pun langsung bisa. Nanti cuma mikir ini. Kalau memang sudah waktunya Tuhan beri, sudah waktunya kita mau. Nggak ada yang mustahil. Kalau nggak pikir, di sini siapa yang ngajarin nanti itu? Nggak ada. Cuma bisa tangan ini. Tentang ini nggak bisa. Itu keyboard datang, ini langsung main. Coba. Kau pikir. Ya. Dulu anti sekolah SD kan, matematik paling jelek. Matematik anti paling jelek. Di rapor itu yang paling jelek matematik, yang lain boleh bagus.
mengerti boleh bagus, apa boleh bagus, ekonomi boleh bagus, matematik paling jelek. SD, SMP, sekarang nanti ngajar di sini, ngajar matematik anak sampai kelas SD kelas 6 nanti ajar. Berkat siapa? Tuhan mau pakai nanti lewat apa? Ya, menolong anak-anak di tempat ini. Sekarang nanti ngajar matematik, anak-anak pintar matematik di tempat ini nanti ajar. Sampai yang segala satu matematik bisa beratusan kali. Sekarang coba pikir, nanti siapa yang ngajarin? Siapa yang ngajarin? Kalau bukan Tuhan yang kasih. Tapi kita ada mau nggak? Ada nggak kita mau? Karena kerinduan untuk nolong orang-orang di kampung ini. Nanti pajak matematik, bahkan sampai kelas 6 pun nanti aja kelas 5. Lumayan ya, susah ya, orang SD aja paling kecil matematik. Tapi sudah besar kayak sekarang kan berapa lama anti matematik kalian lagi masa zamannya anti nggak kayak begitu sulitnya. Tanya mama ini benar nggak? Matematik zaman kita dulu nggak sesulit sekarang kan ya. Tapi kenapa anti bisa ngajar kalian sampai kelas 5, anti bisa ngajar kelas 6, bisa anti ajar? Kenapa? Karena anti punya kerinduan untuk anak-anak di kampung ini jadi pintar. Nah, Tuhan pakai. Yang penting kita punya kerinduan, Tuhan akan pakai kita. Ya kan? Kita punya kemauan kita untuk apa? Gitu. Untuk sombong. Jauh gitu. Untuk apa? Untuk bantuan anak sini. Kita punya kerinduan yang tulus, itu akan jadi berkat bukan hanya buat orang itu, buat kita juga. Jadi kalau kita sudah berjumpa dengan Tuhan, kita sudah tahu itu yang punya segala-galanya. Apa sih yang enggak dari Tuhan buat kita, ya kan? Segala hal yang anti lakukan di sini, ya semuanya itu Tuhan yang ajar, Tuhan yang kasih, gitu loh. Kalau kita main keyboard tangan-tanganan doang, keyboard itu langsung lancar, coba. Nanti bukannya ini lagi, bukan terpesona lagi, kaget-kaget gitu. Oh iya bisa gitu. Dulu disono karena apa? Karena anti bilang gitu. Kalau nggak ada yang main keyboard, kalau anti nggak bisa, siapa Tuhan yang ngiringin nanti? Nah begitu juga kalian. Kenapa sekarang ini Om ajar kalian untuk jadi pemimpin, WL, singer, ya, dan bahkan ini dipercayakan siapapun yang mau. Kenapa? Kalau kalian mau, Tuhan akan tambahkan kalian. Ya kan? Tapi serius gitu loh. Mesti serius. Nah, jadi kalau kita sudah berjumpa dengan Tuhan, ya, kita sudah mendengar, kita datang. Jangan kita mendengar, kita nggak datang, jadi nggak perubahan. Enggak ya, jadi nggak kesembuhan. Enggak. Nah, kita udah dengar, kita datang, kita beriman, percaya. Dan setelah percaya, jadilah kesembuhan. Tapi kalau kita cuma mendengar, terus kita kagak mau datang, malas, jadi nggak jadi. Kalau kita sudah mendengar, ini ada gereja, kita malas, kita cuma dengar, kita nggak datang, kita nggak dengar, kita bisa nggak punya berjumpa dengan Tuhan? Kagak, gitu. Karena kalau setelah kita berjumpa dengan Tuhan, kalau kita sudah berjumpa dengan Tuhan, segala sesuatu jadi mudah. Jadi baik, hidup kita berubah dalam segala hal. Baik itu berubah dalam sikap, tingkah laku, ya kan? Hati kita berubah, segala-galanya berubah. Yang udah menikah, rumah tangganya juga jadi berubah. Karena apa? Berjumpa dengan Tuhan, udah mengalami Tuhan dalam hidupnya. Jadi sama suaminya, jadi contoh ya deh. Nah, dan yang anak-anak nih sama orang tuanya jadi contoh. Kalau kalian ke gereja, kalian sudah berjumpa dengan Tuhan, tapi di dalam keluarga kalian jadi anak yang paling nakal, paling gak bisa dengar, paling mengecewakan orang tua. Jadi percuma, itu belum berjumpa. Kalau kalian sudah berjumpa dengan Tuhan, hidup kalian itu berubah dalam segala hal. Bukan jadi satria baja hitam, ya. Bukan berubah makin lihat, tapi berubah makin hari makin baik. Karena apa? Kalau sudah berjumpa dengan Tuhan, otomatis kita tahu isi hati Tuhan, ya. Kita berjumpa dengan siapa misalnya?
orang ini suka berdoa, makanya lagi itu dia sedang datang sini, dia tanya, nanti kok nggak ada doa? Ada lah ntar nanti berdoa, tetap ada. Ya karena udah itu nggak ada, dia main sini. Karena apa? Karena dia tahu kebiasaan nanti di sini kalau malam gimana. Ya, dia bertanya. Nah seperti itu. Jadi kalau orang yang sudah berjumpa dengan Tuhan, sudah mengalami Tuhan, hidupnya akan berubah. Tapi kalau kalian sudah berbulan-bulan di sini, udah dengar firman Tuhan, tapi kalian hidupnya nggak mau kalian berubah, percuma, ya kan? Jadi sama dengan dunia. Tapi kalau kalian sudah dengar, kalian berubah, nanti Tuhan akan tambahkan hikmat kalian, kepintaran kalian, ya kan? Berkat kalian, itu semua Tuhan yang tambahin. Kan nanti dia bilang, nggak ada yang bisa gitu. Tambahin berkat kalian siapa? Nggak ada. Tambahin hikmat kalian siapa? Pak Jokowi tambahin hikmat kalian? Nggak tahu. Tambahin berkat kalian siapa? Pak Jokowi? Enggak, ya kan? Cuma Tuhan yang semua yang akan menuhin semua apa yang menjadi keperluan kebutuhan kita. Asal kita mau. Tapi kalau nggak deket, nggak pernah berjumpa dengan Tuhan, nggak tahu gimana coba, gitu kan? Ya kan? Jadi kalian ada kan Alkitab di rumah ya? Dibaca. Jadi tahu. Kalau misalnya Amti tadi cuma ambil di tengah-tengahnya nih, ya ayat nih. Padahal dari atas nggak ada tuh, dari mulai 21 ya sampai bawah tuh ada. Amti ambil di tengah-tengah tentang perempuan yang kena pendarahan. Sebenarnya itu ada lagi. Nah kalian baca di rumah. Kalau Amti bawa semua, ntar mungkin sampai jam berapa nggak selesai. Ya. Jadi gini. Kalau kita sudah berjumpa dengan Tuhan, udah kita ada perjumpaan kita dengan Tuhan, otomatis hidup kita berubah. Ya, segala karakter yang buruk buang. Ya, sikap hati yang buruk buang, kelakuan yang buruk buang. Ya kan? Di rumah sebagai anak yang nggak menghargai orang tua jadi menghargai, yang nggak nurut jadi nurut, yang istri yang nggak nurut sama suami jadi nurut. Nah, istri jadi teladan di rumah buat anak-anaknya, dan apapun yang kita kerjakan itu memuliakan Tuhan. Kalau apapun yang kita kerjakan nggak memuliakan Tuhan, berarti kita belum berjumpa dengan Tuhan. Kalau kita sudah berjumpa dengan Tuhan, kita pasti menjalankan apa yang Tuhan mau. Ya kan? Kita pasti mengerti isi hati Tuhan lewat hidup kita. Buat apa kita nih? Ya kan? Kalau Tuhan sudah percayain Amti di sini sebagai ibu gembala, Tuhan akan lengkapi. Seperti yang Amti bilang kan, Amti akan dimampukan untuk ini, asal mau. Kalau kita nggak mau, dipaksa juga nggak jadi apa-apa. Ya, kalau sekarang, jadi singa, nggak mau, jadi nggak mau terus udah gitu, jadi singa, iya, tapi cuma sesuka hati aja. Ya udah, yang penting pegang nih, gini. Itu berarti belum sepenuh hati. Kalau udah sepenuh hati, harus apa? Harus sungguh-sungguh. Kan nanti dia bilang, kalau kalian sekolah, hujan-hujan ya, hujan-hujan. Udah mulai mau jam 7, hujan. Kalian siap nggak? Siap. Hujan berhenti, jalan. Tapi kalau udah jam 7, hujan nggak berhenti, cari helm, cari jaket, cari plastik, pergi juga. Ya kan? Tapi kalau giliran minggu, baru rintik-rintik. Hujan, tidur lagi lah. Gitu ya nggak? Ya nggak? Tidur lagi lagi enak-enaknya nih tidur lagi. Ya nggak? Iya ngaku aja ya. Lagi enak-enaknya nih. Aduh, kan minggu depan juga masih ada gereja. Ya belum tutup, masih ada. Ya kan? Tapi kalau misalnya, hari ini Tuhan mau panggil. Misalnya hari ini Tuhan mau panggil. Terus ini hari Minggu Tuhan mau panggil. Terus kita adanya di mana? Bukan ada di sini, ada di luar. Enggak tahu deh. Ini panggilnya suruh siapa itu? Ya kan? Tuhan, kita tahu nggak kapan Tuhan panggil kita? Nggak tahu, cuma bilang, aku masih muda, aku masih anak-anak, masih lama. Nanti kalau udah umur 60, 70 baru benar-benar sungguh-sungguh. Ya, kadang-kadang yang masih dalam perut aja udah mati, yang baru keluar serat mati, yang masih anak-anak mati, yang ABG udah mati. Ya, jadi nggak tahu. Ya, kita nggak tahu. Jadi kalau kita nggak siap pada saat Tuhan panggil kita absen. Misalnya di absen hari ini, dipanggil, ada di mana nih dia? Oh lagi di pantai. Ini kan hari Minggu ya, kok di pantai?
ngapain gitu, ya kan? Gimana? Tuhan enggak begini ya. Oh, kita lakukan baik selama sebulan ini kita baik. Satu hari kita enggak baik. Satu hari itu Tuhan datang. Gimana? Tuhan datang pada saat kita dipanggil. Itulah saatnya. Tuhan tuh kasih kita kesempatan panjang banget. Panjang dalam arti gini. Tuhan kasih kita terus kita berubah. Tuhan kasih kesempatan sampai batasnya apa? Batasnya meninggal. Kalau sudah meninggal, udah finish sampai situ, udah nggak ada kesempatan lagi. Udah meninggal. Nah, pada saat itulah penghakiman kita. Ya, kalau kayak sekolah begini, kasih ujian, latihan. Pada saat udah mau dekat bagi raport, udah nggak bisa dirubah lagi. Udah bagi raport, misalnya nilainya sekian. Dari hasil kemarin ini nilainya sekian. Terus mau berubah, nggak bisa. Udah selesai. Nah, begitulah. Jadi pada saat nih, selama kita hidup Tuhan masih kasih kesempatan pengampunan, terus Tuhan masih beri. Karena Tuhan kita itu panjang sabar sampai habis final kita meninggal, stop di situlah yang Tuhan akan perhitungkan. Ya, jangan kalian bilang, oh kita rajin ke gereja loh, setahun itu ke gereja terus, bahkan tinggal di gereja, gitu kan? Nah, udah gitu pas bulan berikutnya pada saat mau dipanggil, dia lagi males, nggak bisa, ya. Nah, jadi ada kalau kita perjumpaan kita dengan Tuhan itu membawa keuntungan yang luar biasa. Dan kalau perjumpaan dengan Tuhan itu semua hidup kita berubah, ya, hidup kita berubah, karakter berubah, segala-galanya berubah. Jadi semakin hari semakin baik. Kalau nggak baik, ya coba kita tanya sama Tuhan, ya, tanya sama Tuhan, kurang apa saya nih? Coba kasih tahu, gitu. Jangan dikasih tahu sama hamba Tuhan, sama pendeta, sama ibu gembala, bapak gembala, nggak mau tahu, entah Tuhan yang kasih tahu.